ada orang membeli mobil dan dia nanti harus membayar selama 1 tahun lah atau 2 tahun begitu Bu ya. Setiap tahunnya anggaplah dia harus membayar berapa juta gitu ya, 5 juta lah. Anggap 5 juta selama 2 tahun Bu ya. Nah ternyata dia pada 1 tahun pertama terus dia tidak mampu lagi melanjutkan Bu ya. Ini kalau secara syariat harus seperti apa? Apakah mobilnya disita dikembalikan kepada showroom ataukah gimana Bu ya? Dia sebetulnya kan punya utang. Ngambil mobil berarti utang dia. Iya Bu ya. Berarti yang harus selesaikan utangnya 5 juta, sisanya tinggal berapa juta, kan begitu ya? Iya Bu ya. Tinggal sisanya berapa juta, sekarang diskusi dong, komunikasi. Dia harus menjual sesuatu, tidak harus mobilnya. Mobil sudah miliknya sang pembeli. Iya, Ya, terserah kalau sang pembeli yang menjual mobil untuk bayar utang, ya fadhal silakan. Atau jual rumahnya, atau memecah tabungannya. Yang jelas selebihnya adalah utang. Sisa utang nggak ada urusan dengan mobil. Mobil sudah miliknya dia. Iya Bu. Jadi nggak boleh disita ya Bu ya? Oh, nggak ada. Penyitaan nggak ada. Itu kan karena bukan Islam, bukan syariat. Iya Bu ya. Bukan penyitaan nggak ada. Kalau ya kan kalau sudah orang utang kan fanadhiratun il masarah, kalau memang tidak mampu harus diberi tempo. Nggak boleh suruh nyuri. Memang sisi lain orang yang meminjam uang kemudian tidak membayar, sekarang bayar itu dosa besar, bisa direndahkan, remehkan. Kalau dia ibaratnya bisa mengambil dihukum. Kalau misalnya mobilnya disita gitu Bu ya, tapi bukan untuk, artinya mungkin nanti ya dijual untuk sekedar mengembalikan sisa hutang lalu Kalaupun nanti seandainya harus jual, yang menjual bukan yang punya mobil. Yang menjual harus yang punya mobil sekarang. Oh gitu Bu Ya, ya. kan suka-suka. Karena Dia rela iya. tidak menjual. Sebab kalau tidak rela tidak akan sah jual beli. Oh, gitu, Kecuali Bu ya. hakim yang menjual. Hakim karena orang ini dianggap bandel, nggak bayar utang, hakim yang menjual haknya. Ya, orang ini sah-sah saja. Tapi kalau kita sebagai orang yang mengkreditkan mobil tadi kan, ya, dari showroom menjabel itu nggak bisa. Secara syariat nggak dibenarkan yang dimiliki itu. Makanya keterlibatan hakim nanti ya dipanggil. Kenapa kau tidak bayari? Apa nggak punya uang dan sebagainya? Lah kamu masih punya mobilnya, dijual aja, dijual baru uangnya dibayarkan. Bukan mobilnya diambil. Itu kan kondisi kalau hakim kita artinya sesuai syariat Bu ya. Kalau tidak seperti kondisi di negeri kita ini harus seperti apa Bu ya? Misalnya yang ini kekeh nggak mau bayar duit. Islam itu indah. Sudah ada jaminan. Sebelum mengadakan kredit kalau bisa ada jaminan dong. Oh gitu Bu. Saya akan kredit kepada mana? Kepada showroom ya. Iya Bu ya. Maka showroom harus minta jaminan dong. Oh gitu Bu ya. Kan maksudnya saya gini, hey showroom, saya beli mobil nggak bisa bayar, saya kredit bahasanya apa? Sebagian saya bayar kontan, sebagian saya bayar utang. Itu loh maksudnya. Gitu, Cuma dengar kan begitu. DP itu namanya apa? Kontan. Selebihnya saya ngutang. Ngutang pembayarannya begini, rotok kan gitu. Maka pihak showroom bisa menjamin. Tapi kalau persaingan jaminannya adalah mobil itu sendiri, ya kan? Iya, Jaminan mobil sendiri sah-sah aja. boleh Bu ya. Tapi ke depannya menjualnya tidak boleh sepihak. Harus dari pihak yang beli mobil itu adalah mengizinkan, merestui, dan harganya normal, bukan harganya untuk ancur-ancuran. Baik Bu ya. Kalau misalnya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, kalau nanti misalnya dalam saya tidak bisa membayar, maka mobil saya disita aja. Itu dari yang misalnya harus itu diukur harganya dong. harus disesuaikan Bu ya. Disesuaikan. Enggak boleh dolim. Tidak boleh dolim Bu ya. Baik, subhanallah.